Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan tentang masalah syarat untuk sholat. Sekarang bagi perempuan, auratnya ketika sholat maupun di luar sholat. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, saya sampaikan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang saya ambil tema pasti kehilangan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini memang tempatnya orang kehilangan. Siapapun orangnya, pasti nanti suatu saat akan kehilangan. Misalnya sebagai suami, pasti nanti kehilangan istri. Sebagai istri, nanti juga akan kehilangan suami. Sebagai bapak dan ibu, suatu saat kehilangan anak. Sebagai anak juga akan kehilangan orang tua. Begitu seterusnya. Termasuk jabatan, pangkat, harta benda, dan lain sebagainya, pasti semua akan kehilangan. Karena di dunia ini memang tempatnya kehilangan. Maka dari itu, orang yang beruntung adalah orang yang tidak tergantung kepada kehidupan dunia. Karena dunia itu adalah, kata Ahmad Albar, adalah panggung sandiwara. Ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya pernah berubah. Itu berubah-ubah, Pak. Iya kan? Kemarin jadi presiden. Dipertahankan pun pasti kehilangan. Mau nambah, diperpanjang, nggak bisa. Dulu Pak Karno jadi presiden, kan berikrar maunya seumur hidup. Tapi belum mati, sudah kehilangan. Pak Harto juga begitu. Ya. Maka kata Ahmad Albar, dunia panggung sandiwara itu, tapi kita semua punya peran masing-masing. Hanya perannya ada yang wajar, ada yang pura-pura. Misalnya saya, peran saya kan jadi guru. Itu wajar. Karena ijazah saya lengkap mulai SD sampai S1. Tapi ada orang jadi presiden dan wakil presiden, nggak wajar. Makanya kata Ahmad Albar, ada yang perannya wajar, ada yang pura-pura. Kenapa? Itu tadi, ya, pura-pura jadi presiden, pura-pura jadi wakil presiden. Padahal nggak memenuhi syarat. Maka dari itu, para jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat tujuan hidup kita. Ini hadis dari Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang lihat tujuannya hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya menjadi kekayaan di hatinya. Jadi Allah sudah berjanji, tujuannya adalah akhirat. Kalau kita akhirat, maka urusan apa saja nanti akan menjadi kaya hatinya. Walaupun tidak kaya hartanya, walaupun pangkatnya tidak kaya, tidak tinggi. Kenapa? Karena pangkat juga akan hilang nanti. Ya, dipertahankan pun pasti hilang. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Artinya apa? Dunia itu tidak ada apa-apanya. Kalau sudah akhirat tujuannya.
Dunia itu tidak ada, hina di matanya. Kenapa? Karena sudah hatinya kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat tujuannya. Masih hadis Ibnu Hibban nomor 709. Sama Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mencintai kehidupan dunia, maka ia akan menderita di akhirat. Contoh, Fir'aun. Cintanya kehidupan dunia luar biasa. Sampai-sampai dia berikrar, Ana Rabbukumul A'la. Saya Tuhanmu yang sangat tinggi. Di akhirat akan menderita. Maka nanti pimpinan yang dolim, maka nanti pimpinannya adalah Fir'aun. Nanti ada pasukan, Pak. Jadi masing-masing itu berbondong-bondong di dalam Al-Quran itu. Masuk neraka juga berbondong-bondong, masuk surga juga berbondong-bondong. Nanti pimpinannya itu Fir'aun, khusus pemimpin yang dolim. Jadi kalau ada presiden yang mendolimi rakyat, besok bersama Fir'aun di belakangnya. Digeret, menderita di akhirat. Barang siapa yang cintanya kepada harta benda, maka nanti pimpinannya korun. Ya. Di akhirat menderita dan korun. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai akhirat, maka ia akan menderita di kehidupan dunia. Menderitanya itu bukan berarti dia tidak hidup bahagia di dunia. Ya. Artinya bahwa akhirat itu lebih dia cintai daripada dunia. Sehingga banyak para sahabat dulu itu yang sudah tidak atau kurang peduli dengan kehidupan dunia. Artinya tidak begitu memperhitungkan kehidupan dunia karena dia tahu. Maka dari itu kata Rasulullah, utamakanlah yang kekal daripada yang fana. Kenapa? Karena memang dunia ini fana, nanti akan berakhir. Akhirat akan kekal selama-lamanya. Kalau orang yang cerdas itu memilih kehidupan akhirat. Lebih utama. Imam Syafi'i berkata, janganlah kita terpesona dengan kehidupan di dunia, sehingga kita meninggalkan kehidupan akhirat. Banyak, Pak. Orang mengejar dunia itu kadang-kadang tak kenal waktu. Tidak kenal tempat. Yang penting saya di dunia bahagia. Kalau di akhirat tak pernah dipikir. Kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, lupa akhirat. Imam Syafi'i mengingatkan, jangan sampai kehidupan dunia itu melupakan kehidupan akhirat. Hasan al-Basri berkata, dunia ini laksana mimpi tidur. Namanya mimpi tidur kan cuma pura-pura. Setelah bangun, hilang. Kemarin saya mimpi, dompet saya hilang. Tapi setelah bangun, ternyata ada, Pak, di celana saya. Dompet saya hilang di celana itu hilang. Cari-cari, bangun, wah, mimpi di dunia seperti itu ternyata. Karena kan, cuma berapa detik itu mimpinya. Nggak lama. Tapi adanya sampai sekarang ya ada terus. Itu gambaran ya Allah. Allah seolah-olah memberi ilham. Bahwa dunia ini ada seperti itu, Pak. Mimpi tidur. Nah, ada yang mimpinya senang, yo. Naik pesawat. Setelah bangun, dengarkan naik pesawat. Naik sepeda motor aja nggak punya ini. Tapi kan bahagia juga sementara. Atau laksana seperti bayangan yang hilang. Bayangan. Setelah itu kan bayangan hilang. Bayangan nggak akan selamanya. Nah, itu dunia. Maka dari itu kata Hasan al-Basri, sesungguhnya orang yang cerdas tidak tertipu dan tidak terpedaya dengan sesuatu yang seperti itu. Bahwa dunia itu hanya
Ya sebentar. Ibarat kilat. Nah, hilang. Selesai. Apa hidup ini? Mari kita renungi bersama. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Siapa Pak yang tidak ingin kaya raya? Siapa yang tidak ingin punya pangkat jabatan yang tinggi? Semua pasti ingin. Tapi itu keinginan kita. Siapa yang tidak ingin sehat? Pasti semua ingin sehat. Tapi ternyata besok boleh jadi kita sakit. Keinginan kita maunya sehat terus. Sehat, gak pernah sakit. Tapi ternyata Allah berkehendak boleh jadi kita sakit. Hari ini kita enak duduk-duduk bisa makan, ambil pengajian. Besok tahu-tahu berbalik di rumah sakit di infus, gak bisa makan. Gak ada yang tahu. Hari ini kita aman. Boleh jadi besok musibah menimpa kita. Gak tahu. Maka dari itu, kehilangan akhirnya membuat kita lebih sadar bahwa dunia ini hanya sementara, berputar. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Barat roda. Mengapa? Karena dunia ini memang tempatnya kehilangan. Tidak ada satupun di dunia ini yang akan kita miliki selamanya. Bapak dimiliki kita tidak akan selamanya. Harta kita hilang, jabatan kita hilang, anak kita hilang, semua hilang. Bahkan nafas kita pun tidak pernah kita bisa simpan selamanya. Cepat disimpan. Tidak. Sebentar kita hirup, dan tak lama kemudian kita hembuskan dan lepaskan kembali. Hirup, hirup, dan hembuskan lagi. Tidak bisa kan ditahan. Terus nafas. Nggak bisa, Pak. Nggak kuat, Pak. Pasti harus dilepaskan itu. Itu dunia. Maka dari itu, orang yang berpikir bahwa segalanya harus bertahan dan semuanya harus terus menjadi miliknya, akan menjadi orang-orang yang akhirnya merasakan kesedihan yang tak akan berujung dalam kehidupannya. Apapun dipertahankan, kalau dia terus-menerus ingin seperti itu, pasti nanti dia tidak akan merasakan bahagia. Sedih. Dipertahankan apapun. Maka dari itu, karenanya orang yang paling bahagia, nah ini penting ini. Orang yang paling bahagia itu adalah bukan orang yang punya segalanya. Tetapi orang bahagia itu adalah orang yang tahu bahwa suatu saat semua ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagia Pak kuncinya. Jadi kalau orang sudah yakin bahwa nanti akan diambil oleh Allah nanti apa saja, ya dia sadar dia akan bahagia. Orang yang tidak sadar akan tersiksa, dipertahankan. Akhirnya apa? Ternyata lepas. Akhirnya dia bingung, stres, ya Pak, stroke, setrak. Stres kalau kita pertahankan. Maka dunia ini jangan sampai menipu kita. Mengapa? Karena kalau sudah saatnya tiba, orang yang ikhlas tadi akan ridho, ikhlas menerima
dan sadar diri sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa saja kalau sudah diambil oleh Allah, inna Allah, dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kali lagi, bukan ucapan orang mati. Saya ulangi, orang itu takut kalau mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kehilangan apa itu kita ucapkan itu. Kenapa? Ayatnya dilihat. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 155 sampai 156. Apa kata Allah? Dimulai dengan wabashiris sabiri. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam arti tadi, kehilangan apa saja sabar. Kenapa? Karena orang sabar itu, kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum, apabila orang-orang itu ditimpa bermacam-macam musibah, diambil, qalu, maka dia akan mengucapkan, inna, sesungguhnya aku lillahi, adalah milik Allah atau dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jabatan diambil oleh Allah, sudah kembalikan. Allah hanya dari Allah, diambil oleh Allah. Punya anak, meninggal dunia, ya sudah, diambil oleh Allah. Kita ucapkan. Suami, kehilangan istri, ya, milik Allah. Jangan terlalu sedih, dan itu pasti akan terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita pertahankan bagaimanapun, pasti akan hilang. Dan Allah sudah berjanji bahwa suatu saat nanti akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang itu kan hanya dititipi barang, Pak. Ada orang yang titip barang. Pak, saya titip ya, saya mau pergi haji, umpamanya. Ini titip saya, mobil saya. Seperti itu, Pak, kehidupan dunia itu kan Allah. Nanti orangnya datang haji, kan diambil lagi. Masa dipertahankan? Jangan, ini milik saya. Kok saya nitip toh? Titipan saja. Maka dari sini seharusnya kita belajar. Kenapa? Karena sulitnya diri untuk bahagia, kadang-kadang bukan karena Allah tidak memberi apa-apa yang kita inginkan. Pak, orang bahagia bukan berarti karena tidak diberi oleh Allah apa-apa. Punya minta kepada Allah tidak diberi. Tidak. Kenapa orang yang tidak bahagia itu? Karena diri sendirinya yang terlalu serakah dan lupa diri. Fir'aun sudah diberi kekuasaan. Korun diberi harta melimpah. Kurang. Presiden sudah 10 tahun. Ingin nambah lagi. 32 tahun. 4 tahun Pak Harto. Kurang. Lupa diri, Pak. Itulah dunia, Pak. Kenapa? Karena dunia itu, kata Rasulullah juga, ibarat orang yang minum air laut. Semakin minum, semakin haus. Itulah dunia. Serakah. Ini yang orang tidak bahagia itu. Terlalu serakah dan lupa diri. Sampai akhirnya ingin dia itu semuanya adalah miliknya. Dan kalau bisa bersama selamanya di dunia. Jadi, contohnya itu tadi. Kalau Fir'aun jabatan, maunya itu tunduk semuanya. Bahkan saking opininya, bayangkan, Pak. Jamnya luar biasa. Bayi laki-laki harus dibunuh. Perempuannya dibiarkan. Saking inginnya. Tapi ternyata, ya Allah, mudah Allah kalau mau mengambil. Justru lewat anak pungutnya, Nabi Musa. Anak yang dipungut di lautan, yang lautan itu sampai ke istananya Fir'aun.
dialihkan oleh Allah. Itu yang menghancurkan. Orang juga begitu, saking cintanya. Pak, ketika dunia hartanya mau dimasukkan ke bumi itu dipeluk, Pak. Padahal menurut para ulama katanya korun itu saking tidak habisnya, ya, kuncinya saja gudangnya itu harus dibawa oleh orang 7 orang, Pak. Dan bukan seperti saya nggak kuat kurus, itu seperti Mike Tyson. Oh, kuat-kuat, Pak. 7 orang itu kuncinya saja. Pak, bayangkan, Pak, gudangnya coba, Pak. Kaki cintanya ketika mau ditelepon oleh Allah, dia naik ke gudangnya di atasnya. Hartaku, hartaku. Saking cintanya kan, sampai dia ikut tenggelamkan oleh Allah dengan harta-hartanya. Apalagi kita nggak punya apa-apa, mau sombong. Maka itu mari kita sadar bahwa dunia ini hanya sebentar. Bentar, Pak. Apalagi sekarang, zaman akhir itu. Ya Allah, singkat sekali. Rasulullah sudah mengingatkan itu. Nanti akhir zaman, kita sudah mendekati hari kiamat, kita berdoa mudah-mudahan nggak sampai kita terkena hari kiamat. Karena kalau kita terkena hari kiamat, iman kita hilang. Karena gak ada orang beriman. Maka jangan bermimpi saya ingin hidup sampai nanti hari kiamat. Jangan, Pak. Karena iman sudah nggak ada. Baru nanti terjadi kiamat. Karena Rasulullah mengatakan, kalau masih ada orang yang sholat, ingat kepada Allah, 1 orang saja, kiamat tidak akan pernah terjadi. Jadi kita sholat ini mempertahankan supaya kiamat belum datang. Orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, berarti dia mempercepat kiamat. Kata Rasulullah mengingatkan, dunia ini hanya sebentar, tempatnya kehilangan. Kenapa? Kalau bukan nikmat yang meninggalkan kita, maka kita yang akan meninggalkan nikmat atau mati. Sering sudah dikatakan banyak, bolak balik. Ya. Maka itu bersiap-siaplah untuk ridho dan ikhlas. Ini yang penting. Ridho dan ikhlas itu penting, Pak. Mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Kehilangan apa kadang-kadang kita itu, oh ya Allah. Percaya. Ayo, kalau kita kehilangan sepeda motor, kira-kira gimana, Pak? Perasaannya. Masuk saya barangkali. Oh, bingung, Pak. Gitu. Tapi mari kita belajar. Mengapa? Karena nanti akan ketemu lagi dengan semua nikmat itu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri ketika hilang, nanti kalau solihah ketemu lagi dengan kita. Anak kalau kita soleh akan kumpul kita di surga. Tutup dengan ayat Allah diingatkan. Kita masuk mana? Kenapa? Di dalam surat Al-A'la, surat ke-87, ayat 16-17, Allah sudah mengingatkan. Akan tetapi, bal tuksirunal hayatad dunya. Jadi orang yang memilih kehidupan dunia ini adalah orang yang kafir. Mengapa? Ini orang yang beriman. Wal akhiratu khairun wa abqa. Karena kehidupan akhirat itu adalah lebih baik, khair wa abqa, dan lebih kekal. Khairul laka minal wa khairu, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Inilah orang yang cerdas. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ini senantiasa tidak terlena oleh kehidupan dunia yang fana ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, materi adalah batasan aurat perempuan. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, walaupun kita laki-laki pasti punya
istri perempuan. Oke Pak ya, pasti kan. Ada enggak yang istrinya tidak perempuan? Angkat tangan. Enggak ada kan? Kau punya anak perempuan. Nah bagaimana perempuan itu auratnya, batasannya, baik itu sholat maupun di luar sholat, ternyata tidak ada perbedaan. Maka ini tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, kalau punya anak perempuan dan seorang suami, untuk kita perhatikan betul. Karena tidak ada perbedaan. Mengapa? Karena ternyata banyak orang itu, perempuan, ya, itu hanya ditutup auratnya ketika dia hanya sholat saja. Banyak Pak, berkeliaran. Saya yakin orang Islam, mesti orang Islam. Alhamdulillah, kalau zaman sekarang sudah mulai banyak orang sadar, sudah mulai pakai jilbab. Alhamdulillah, kalau zaman dulu malah nemen. Malah zamannya Pak Harto dulu, ketika sekolah kan dilarang jilbaban. Ijazah nggak boleh jilbaban. Enggak. Padahal itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat, itu kalau wanita hanya yang boleh kelihatan wajah dan kedua telapak tangan. Cuman kita kadang-kadang yang aneh justru mencela orang yang menutup aurat rapat-rapat. Maka mari saya karena sering dengar, itu yang ngomong juga saya yakin orang Islam. Ada orang kan pakai cadar itu. Itu ada orang, oh itu. Kadang-kadang dikatakan ninja, bahkan teroris. Ya walaupun kita nggak bisa, sudah nggak bisa seperti itu, minimal kita harus memberi apresiasi. Karena itu memang yang betul. Itu boleh kelihatan. Kecuali hanya kepada suaminya atau kepada anak-anaknya atau kepada orang tuanya. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nur. Surat ke-24 ayat 31. Apa kata Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil minati, berkatakan kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang yang gak pakai jilbab, gak pakai penutup aurat, berarti bukan orang beriman. Kenapa? Nah ini. Yang kedutna, hendaklah mereka menahan pandangannya min absorihinna, dan kemaluannya. Wayakfatna, wayafatna guru jahunna. Nah, ini kemaluannya ya. Wala yubdina sinatahunna. Dan janganlah mereka menampakkan, nah, ini menampakkan perhiasannya. Illa kecuali ma dahara, apa yang tampak darinya, tampak padanya, minha, daripadanya. Ya. Apa maksud ayat ini? Menurut para mufasir, ya, tadi yang tidak boleh termakan kecuali yang biasa itu, ya, mereka menampakkan bagian tubuh, tempat perhiasan mereka itu tidak boleh. Ke kalung, kelihatan lehernya nggak boleh. Pakai gelang, kelihatan tangannya nggak boleh. Maka yang bagus itu adalah perhiasan itu tidak kelihatan pada orang lain. Kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Penafsiran dari ayat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Umar, ini orang-orang top ini. Ibnu Abbas, ponaannya
Rasulullah, anaknya Abbas, Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, dan Aisyah. Aisyah sudah tahu jelas istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahwa Nabi bersabda, La yaqbalullaha sholata haidin illa bijimarin. Allah la yaqbalullaha, Allah tidak akan menerima sholat hadin wanita illa bijiranin, yang sudah balik, yang tidak mengenakan kerudung atau jilbab, itu menutup aurat. Di illa bijimarin, yang tidak menutup aurat atau kerudung. Ummu Salamah berkata, hadis kedua, aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah itu istrinya yang lain, janda tuh. Dan semua istri Rasulullah memang janda juga, kecuali Aisyah. Bolehkah seorang wanita mengerjakan sholat dengan mengenakan baju panjang dan kerudung tanpa menggunakan kain? Beliau menjawab, ya, naam. Apabila baju panjang itu menutup aurat bagian atas, tidak tertutup wajahnya, dan kedua telapak tangannya. Boleh Pak bagi baju panjang. Yang penting bagaimana ini tertutup, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Makanya baju panjang boleh, tapi tidak boleh nanti ketika sholat seperti laki-laki seperti ini, nggak boleh. Ini aurat. Maka kenapa ruku itu ada talinya? Nggak boleh perempuan seperti itu. Para imam menilai hadis ini sebagai hadis sahih yang mauquf. Jadi bukan ucapan Ibnu Salamah, ini ucapan Rasulullah. Jadi Ummu Salamah bertanya, tapi ini yang mengatakan adalah Rasulullah. Makanya disebut hadis marfu. Hadis ketiga, Aisyah meriwayatkan bahwa ada orang yang pernah ditanya oleh seorang, seharusnya, atau Aisyah ditanya oleh seorang wanita yang mengerjakan sholat dengan beberapa pakaian. Jadi ada seorang wanita tanya ke Aisyah, ya Aisyah, gimana kalau orang mengerjakan sholat pakaian? Aisyah berkata, coba kamu tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti datanglah menemuiku kembali. Maka orang itu datang menemui Ali bin Abi Thalib dan menanyakan hal serupa. Ali menjawab, cukup menggunakan kerudung dan baju panjang. Apa kerudung itu? Ya jilbab. Baju panjang menutup aurat. Banyak, boleh pendek. Maka orang itu kembali menemui Aisyah lalu menyampaikan jawaban Ali. Ini jawaban Ali. Ali itu mantunya, punya Rasulullah, itu mantunya Rasulullah. Aisyah berkata, Ali benar. Artinya kalau dia tertutup, yang penting walaupun hanya kerudung dan baju panjang. Maka dari itu seorang wanita wajib baik sholat maupun di luar sholat, pakaiannya juga harus sama. Walaupun tidak harus pakai ruku kalau keluar. Yang penting bagaimana tertutup auratnya. Tidak kelihatan selain wajah dan telapak tangan. Mari bersama-sama kita menjaga istri dan keluarga kita. Apalagi bapak-bapak, ini berat tugasnya memang. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun. Itu untuk laki-laki. Baik orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu
dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wakuduhan nasu wal hijaroh. Jadi bahan bakarnya kita, manusia yang ikat kepada Allah. Jadi bahan bakar, Pak. Itu. Dan batu. Oh, mana panasnya itu. Ini tugasnya kita, Bapak-Bapak. Berat seorang laki-laki. Perempuan tidak dimintai pertanggungjawab tentang keluarganya. Ya. Maka dari itu, kalau kita berkaca kepada para nabi sebelum kita dan orang-orang, itu rasanya lebih berat, Pak. Coba bayangkan. Nabi Adam, Nabi Adam, Pak. Nabi Adam, anaknya salah satu masuk neraka. Habil, Kobilnya dibunuh, adiknya. Nabi Nuh, putranya tidak bisa diselamatkan. Sudah diajak, wahai anakku, sekarang tidak ada bisa selamat. Ini sudah tugas. Nah, tapi ini penting, Pak. Jadi tugas kita itu bukan hasilnya. Ini yang penting. Allah tidak melihat hasilnya. Kalau melihat hasil, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu gagal. Dalam tanda kutip. Ya kan? Coba Rasulullah ketika berdakwah, dapat berapa itu? Pamannya sendiri yang mati-matian membela. Tidak bisa. Nabi Adam, anaknya. Nabi Nuh, putranya. Ibrahim, ayahnya. Nabi Lut, istrinya. Lengkap. Rasulullah, pamannya. Jadi tugas kita yang penting nanti ditanya adalah tanggung jawab. Sudah enggak? Makanya kalau kita mengatakan kepada keluarga, saya sudah bilang ya Allah jadi saksi. Betul gitu. Supaya apa? Supaya besok di hadapan Allah sudah kita berbuat. Penting berbuat itu. Nabi Nuh itu bahkan pernah mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ini keluargaku. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Kenapa? Karena tidak tunduk kepada aturan Allah. Tidak tunduk berarti. Kadar itu tugas kita hanya menyampaikan. Istri sudah disampaikan, nanti kalau nggak urut ya sudah. Barangkali nanti kumpul dengan istrinya Abu Lahab. Boleh. Kalau istri yang soleh bisa ketemu dengan istrinya Fir'aun, Aisyah yang soleh. Aisyah, uh, Aisyah istrinya Rasulullah. Asia, Asia mana? Asia Tenggara. Itulah maka kita punya tanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana pakaian yang wajib untuk sholat yang wajib maupun sholat sunnah? Pakaian. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Pakaian yang wajib dipakai adalah walaupun sholat wajib maupun sunnah tidak ada perbedaan. Pakaian yang bisa menutup aurat walaupun sempit dan memperjelas bentuk aurat. Coba, udah gak punya lagi. Yang penting intinya adalah menutup aurat. Kalau perempuan semua kecuali telapak tangan dan wajah, kalau laki-laki mulai dari atas besar sampai lutut kalau bisa. Minimal paha. Paha pun masih terjadi perbedaan pendapat. Yang paling berhati-hati adalah sampai di bawah lutut. Kalau sudah nggak punya sama sekali.
Ya, tutup. Tapi kalau kita sebenarnya insya Allah Pak, tidak ada. Ini hanya pengetahuan saja. Kalau kita ini kadang-kadang kan kalau di hadapan Allah memiskinkan diri, pakaiannya kalau menghadap Allah seenaknya. Yang penting menurut aurat. Tapi kalau ke pesta, dan nikah kita dari atas besar sampai ke pesta. Berani enggak? Nah, ini di hadapan orang nggak berani, di hadapan Allah apalagi. Jika pakaian itu tipis sehingga putih, hitam atau merahnya kulit dapat terlihat dengan jelas, sholat tidak boleh dikerjakan. Jadi, walaupun nutup aurat, tapi tipis, sampai kelihatan. Ini. Hanya kalau bajunya tipis, di dalamnya pakai kaos dalam. Apalagi perempuan. Apa? Tidak diperbolehkan mengerjakan sholat dengan mengatakan satu pakaian sebagaimana dijelaskan hadis diriwayatkan oleh Salama. Diperbolehkan. Yang penting tutup aurat ini bagi laki-laki. Perempuan, pokoknya yang penting harus menutup aurat. Ini hadisnya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ditanya tentang kebolehan sholat dengan mengenakan satu pakaian. Jadi satu pakaian itu kalau laki-laki mungkin hanya celana saja. Tidak, tidak ada macam-macam. Lalu beliau menjawab, kata Rasulullah, ditanya dulu, kenapa Rasulullah itu bijaksana? Kalau Rasulullah mengatakan tidak boleh, jangan-jangan kata Rasulullah, mau liyakubikum sobani. Jangan-jangan ada orang memang tidak punya dua baju, tidak punya atasan, hanya bawaan saja, omanya. Cukup. Maka kata Rasulullah, tidak menjawab, apakah setiap orang dari kalian memiliki dua pakaian? Tidak lengkap. Memang yang utama itu harus dua pakaian, artinya celana dan itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ruko kan dua, atas bawah. Yang satu langsung boleh, yang penting tidak kelihatan lekuk tubuhnya kalau bisa, dan apalagi tembus pandang. Kenapa? Karena itu adalah berbahaya. Maka mengapa sholat wanita di belakangnya laki-laki? Karena Rasulullah tahu, laki-laki itu mata keranjang. Sholat kadang-kadang bisa melihat yang tidak ada. Wah, kalau perempuan yang di depan, Pak, gak khusyuk, Pak. Apalagi pas rukuk. Oh, kok deh dilihat itu. Mulai Allah Akbar pertama dilihat. Apalagi tembus pandang. Kayaknya Rasulullah, laki-laki di depan saja. Bahaya. Tidak takut Rasulullah. Tapi seorang muslim disunahkan mengerjakan sholat dengan menggunakan dua pakaian atau lebih. Maksudnya lebih apa? Bisa tiga, berangkat mungkin. Juga disunahkan untuk berhias selama itu memungkinkan. Artinya kalau sholat, kalau bisa, zuhur tuh mandi dulu. Asar mandi dulu. Kalau isya, mungkin nggak kuat mandi lah, nggak apa-apa. Mandi subuh apalagi. Bahkan kalau mandi subuh, Pak, aduh luar biasa itu, Pak. Ternyata bukan hanya menyegarkan, menyehatkan ternyata. Jangan takut, Pak. Mandi, pokoknya lebih jam 12 malam. Sudah tahu, mandi dulu. Jam 2 gitu. Insya Allah tambah sehat, seger. Segar. Maka kalau ingin mandi segar, itulah mandi yang jam 2, jam 3, jam 4. Seger banget. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan sholat, hendaklah dia menggunakan dua pakaian, karena ia lebih berhak berhias untuk menghadap Allah. Lebih utama satu. Tapi jika tidak memiliki dua pakaian, hendaklah satu pakaian yang ia miliki digunakan sebagai kain penutup di bawahnya. Artinya celana. Gak punya celana Pak, cuma sarung. Tok, ya sarungnya harus ditutup bawahnya. Jangan sampai sarungnya ditutup ke atasnya. Wah, kelihatan Pak. Yang bisa menutup dari atas pusar sampai bawah lutut. Janganlah seseorang dari kalian berselimut dengan kain dalam sholatnya seperti kaum Yahudi berselimut dengan kainnya. Jadi orang Yahudi kalau sholat itu Pak, atasnya Pak, atasnya saja selimuti. Ini ke bawah enggak ditutupi. Hadis riwayat Abu Dawud. Abdul Razak meriwayatkan bahwa Ubay bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud berbeda pendapat. Nah, ini lagi berbeda pendapat lagi. Ubay berkata, mengerjakan sholat dengan menggunakan satu pakaian saja tidak dimakruhkan. Itu kata Ubay. Berapa menyanggah? Oh enggak. Dimakruhkan. Hal itu dibolehkan karena waktu itu para sahabat hanya memiliki sedikit pakaian. Artinya kata itu kalau orang memakai satu pakaian itu makruh. Bawahnya saja. Alasannya kenapa? Itu mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena waktu zaman dulu memang orang itu rata-rata zaman Rasulullah itu banyak yang miskin. Bahkan sudah pernah saya katakan dalam kajian kemarin bahwa ada seorang sahabat yang bahkan pakaiannya itu gantian dengan istrinya ketika sholat. Ya, dia sholat selesai langsung cepat pulang. Kenapa? Karena istrinya telanjang. Kan kasihan itu. Tapi kalau sekarang, ini maksudnya, kalau sekarang itu ya jangan, makruh. Walaupun boleh nggak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Makruh dan bebek ditinggalkan. Ketika dua orang ini berbeda pendapat, maka Umar bin Khattab berdiri di atas mimbar. Ketika itu Umar sudah menjadi khalifah dan berkata, pendapat yang benar adalah Ubay. Artinya, memakai satu ya boleh, tidak makruh. Tapi kata Umar, ya Ibnu Mas'ud tidak ceroboh. Artinya lebih berhati-hati. Apa maksudnya? Perbedaan pendapat itu adalah hal biasa. Tidak boleh saling menyalahkan. Tergantung kepada kita. Cuman kalau kita milih hati-hati, ikutlah Ibnu Mas'ud. Di pakaiannya harus lengkap. Tapi boleh kalau saya ikut Ubay, tempat Ubay. Saya sholat hanya cukup yang penting dari pusar sampai lutut. Tidak apa-apa, berarti ikut Ubay. Tapi kata Umar, ya Ibnu Mas'ud tidak ceroboh, berhati-hati. Kenapa? Kata Umar, apabila Allah memberikan kemudahan kepada kalian, permudahlah. Jangan dipersulit. Seorang boleh mengumpulkan pakaian lalu dikenakan untuk mengerjakan sholat. Boleh mengerjakan sholat hanya dengan mengenakan pakaian, kain, dan selendang. Di Umar. Boleh juga hanya dengan mengenakan kain dan baju. Boleh juga mengerjakan kain dan koba, jenis pakaian luar. Boleh hanya mengenakan celana panjang dan selendang. Artinya dipermudah. Yang kita punya. Boleh hanya mengenakan celana panjang dan baju.
Boleh hanya dengan mengenakan celana panjang dan koba, pakaian luar. Boleh hanya mengenakan celana dalam dan baju panjang. Nih, kayak itu aja. Itu boleh. Kalau kita sudah semua. Terakhir, Abu Rosak berkata, aku yakin Umar berkata, boleh juga hanya dengan mengenakan celana dalam dan selendang. Ucapan ini tercantum dalam Sahih Bukhari tanpa menyebutkan kebolehannya. Maka Buraidah berkata, Rasulullah melarang seorang mengerjakan sholat hanya dengan mengenakan satu selimut yang tidak cukup dipakai untuk menutup aurat. Di intinya bagaimana aurat ditutup. Ya. Beliau juga melarang seseorang mengerjakan sholat dengan mengenakan celana panjang, tetapi tidak mengenakan selendang. Karena itu kita pilih apa yang bisa kita pakai. Yang penting intinya adalah kita menutup aurat. Kalau laki-laki dari atas besar sampai lutut, kalau perempuan semuanya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah Ahad Senin depan adalah bagaimana hukum melihat Ka'bah. Mari kita akhiri kajian pada malam ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa huwa qarib wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.